Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal teman. Ya, salam jumpa bagi yang baru pertama kali lihat video ROP. Ya, saya dari David Putra, dari ROP Group ya, dengan David Putra. Ini video kesekian kalinya nih ya, bagi teman-teman yang sudah sering lihat. Nah, hari ini saya kedatangan tamu ya dari online ya, cari sesuatu di Google. Dari Bogor juga kebetulan ya, nyari solusi produknya ya, katanya pengen digital marketing ya. Akhirnya janjian sama tim, ketemu dengan saya di kantor RWP. Ya, sama sebenarnya beberapa orang juga pernah ya atau sering ketemu RWP di Google, lalu janjian ketemu ya. Ada yang tidak sempat ke sini lewat telepon, tapi ya intinya ini teman-teman ya, pengen cara cepat atau cara lambat ya menghasilkan ya, dari digital marketing ya. Karena sekarang zamannya COVID, nih video ini kita bikin ketika posisi COVID yang makin meningkat ya. Jadi yang datang itu banyak mengeluhkan gagal kira-kira ya di rencana-rencana offline. Sudah pengen presentasi ya sekian tempat, sudah punya klien sekian tempat ya offline. Begitu masa pandemi akhirnya buar ya, gagal semua, mundur kliennya atau mundur calon-calon pembelinya ya, karena nggak bisa ketemu tatap muka ya, karena nggak bisa melaksanakan project ya, terkendala ya, kendala masalah offline. Jadi ini banyak kejadiannya ya, termasuk ROP sendiri ya, jadi bukan hanya klien-klien, ROP juga kena ya, kena yang saat ini tidak buka kelas tatap muka lagi secara reguler. Dulu kita buka ya reguler tatap muka 10 ya 5-10 orang ya, bahkan lebih dari 10 kelas. Bahkan satu hari itu bisa 2 kelas ya, 10 tambah 10 bisa 20 ya. Tapi sekarang kita nggak buka. Ini pengaruh pandemi, ya. Sudah 6 bulan kita nggak buka, yang kita buka hanya kelas privat. Ya, 1 orang cuma terimanya ya. 1 orang, 2 orang, maksimal 3 orang. Nah itu juga pengaruh ya, tapi teman-teman harus bersifat fleksibel mengikuti perkembangan zaman, ya. Mengikuti perkembangan pandemi istilahnya ya. Kalau kita tidak mau atau tidak bisa beradaptasi, ya siap-siap teman-teman tergilas. Ya ini warning dari saya, mungkin sudah pernah mengalami, ya ini sekedar ngingatin, kita akan tergilas oleh zaman, kita akan tergilas oleh pandemi. Ya. Padahal ya di luar sana masih banyak yang butuh produk kita. Nah dicatat ya, di luar sana masih banyak yang butuh jasa kita. Nah, dicatat. Mereka nggak tahu aja kita punya produk yang bagus. Ya, mereka nggak tahu saja kita punya jasa yang bagus. Karena kita nggak promosiin lewat online. Ya. Sementara mereka nggak nyari-nyari lagi di offline. Mereka saat ini nyarinya di online, di HP. Ya, di HP. Lewat HP, lewat mobile. Makanya zaman sekarang ini digital marketing jadi hot ya, jadi hot sekali bagi orang-orang yang mencari solusi, baik pembeli ya maupun penjual. Pembeli nggak mau tatap muka, pengennya dikirim. Ya, penjual gimana? Mau tatap muka, nggak ada orang yang mau datang ke toko ya. Banyak tuh sepi ya. Murid saya bisnis toko sepatu ya, yang seharinya 3 juta per hari ya di Bogor, Pasar Anyar, bahkan sehari bisa 0. Ya, sekarang ini. Ya. Akhirnya dia belajar digital marketing, website, isu Google ya, selama 2 bulan kira-kira ya, 2 bulan atau lebih. Alhamdulillah terselamatkan, tanda kutip ya, tanda kutip terselamatkan. Yang tadinya 0 di toko, dari online sekarang banyak yang order. Ya, dari seluruh Indonesia, jadi bukan hanya dari Bogor, bukan hanya Jabodetabek, dari seluruh Indonesia pesan ya, sepatunya. Ya. Banyak seperti itu terselamatkan. Nah, kami juga dapat klien dari ya jasa atau produk fisik ya, murid-murid yang belajar, itu insya Allah terselamatkan dengan adanya online ini. Ya, tidak sampai bangkrut banget, ya, tidak sampai 0 banget gitu ya, walaupun berkurang setengahnya atau 75% atau 25% ya, tapi masih bisa makan, masih bisa bertahan untuk segera bangkit pelan-pelan. Ya. Di RWP kita ada klien, kalau kita sebut klien itu yang jasanya 1 tahun, kita kontrak bisa 1 tahun. Ada murid, ya, kalau murid bisa kita belajar ya tatap muka atau online 3 hari, 2 hari, 4 hari, bahkan ada sebulan ya, kelas 1 bulan, teman-teman. Nah, itu murid kita anggapnya ya. Kalau klien itu yang kita kerjain proyeknya, termasuk website. Ya, website ada yang kita kerjain ya, jasa website. Jadi teman-teman yang nggak bisa hadir, belajar ya bisa jasa kita. Nah, cuma yang mau kita bicarakan gini, cara lambat dan cara cepat menghasilkan. Ini hasil bicara sama
tamu ya, seorang klien. Ini beberapa kali saya pengen ceritakan teman-teman, tapi baru sempat sekarang ya. Kebetulan nih di kantor menjelang jam pulang ya, setelah saya buat video materi tentang Facebook Ads, ya, Google Ads, IG Ads, saya ingat materi ini perlu disampaikan buat teman-teman yang sedang mengalami kebingungan ya. Kebetulan menemukan video ini bingung mau dimulai dari mana ya. Pertama ya, akui saja saat ini di posisi mana. Itu akui saja. Akui saja maksudnya gini, masih pemula atau bukan pemula gitu pertama ya. Kalau masih pemula belum punya website ya, belum punya bisnis online tapi udah punya bisnis offline ya, itu bisa jadi pemula ya. Atau sudah punya bisnis online tapi belum punya website, belum tahu cara promosi, itu pemula juga ya. Kalau yang bukan pemula misalnya datang ke kita sudah punya website ya, sudah pernah promosi di Facebook atau di Google tapi nggak bisa-bisa gagal atau rugi. Nah, itu bukan pemula sebenarnya, udah pernah nyoba ya. Nah, dua posisi ini, pemula dan bukan pemula, itu menentukan saran, rekomendasi kami. Ya, saran rekomendasi saya mau pakai cara apa. Karena di internet itu ada cara cepat, ada cara lambat. Nah, teman-teman mau nggak? Ya, konsekuensinya. Ya, cara cepat, ya itu biasanya mengeluarkan uang. Cara lambat, ya nggak pakai uang. Pakai tenaga. Nah, tentu teman-teman harus bicarakan target juga, nomor 2 ya. Target, misalnya ada targetnya, Pak, saya pengen dapat agen ya sebulan sekian. Sebulan saya pengen dapat agen 10. Nah, satu agen itu harganya misalnya 5 juta. 10 juta. Ya, 10 kali 5 50 juta itu contoh ya. 5. Atau saya pengen sebulan ini penjualan saya ya produk eceran ya, penjualan saya targetnya 100 juta, Pak. Ya. Nah, kalau bicarakan target kita enak, mau pakai cara apa ya. Kalau teman-teman nggak bicarakan target, biasanya saya anggap pemula. Pemula yang biasanya nggak bicara target. Misalnya, Pak, saya mau belajar, Pak, ya. Tapi produk nggak ada. Produk nggak ada, tapi saya dengar-dengar digital marketing menghasilkan, Pak. Kira-kira cocoknya kelas yang mana, Pak? Nah, kita bisa kasih saran ya. Pemula nggak punya produk, ya nggak punya produk, mau menghasilkan dari online. Ya, dia kasih karyawan. Jaga-jaga nih kalau sampai dia dirumahkan atau dipensiunkan gara-gara pandemi ya. Nah, pemula ini bisa coba produk apa aja ya. Bisa produk di luar atau bisa pakai produk ROP, itu punya produk fisik juga yang dipromosikan. Atau produk affiliate ROP juga ada ya. Jadi teman-teman bicarakan dulu targetnya atau posisi saat ini. Kalau bicarakan target dan posisi kita enak, nggak ngeluas kemana-mana bicaranya karena digital marketing itu sangat luas ya. Digital marketing sangat luas. Kalau cuma bicara, Pak, saya pengen bisa digital marketing, wah, bingung kita jawabnya karena digital marketing sangat luas. Ya, di RWP saja digital marketing kita bagi 5 ya, 5 kelas, ya 5 kelas. Di mana setiap kelas itu belajarnya kalau secara online itu 1 bulan, teman-teman. Ya, ada kelas yang satu lagi hot, kelas digital marketing 1 bulan. Nah, itu 5 kelas per kelas itu 1 bulan. Kalau 5 kelas berarti 5 bulan. Ya, itu paling cepat. Ya. Dan itu perlu praktek pengerjaan tugas-tugas ya. Kalau tatap muka kita kasih 3 hari bisa per kelas. Kalau tatap muka ya bisa 3 hari per kelas dengan privat. Kalau online bisa juga dengan privat 4 kali pertemuan ya, online privat bisa untuk per kelasnya. Tinggal kalau mau 5 kelas kali 5. Cuman bertahap. Kalau teman-teman mau bisa semuanya bertahap dulu, selesaikan 1 kelas. Kalau mau ngambil promo ya boleh ya. Misalnya mau ngambil promo 3 kelas kita ada ya, promo 5 kelas kita ada. Jadi belajarnya bisa ikutin jadwal. Yang penting teman-teman bicarakan target, terus akui posisi saat ini. Masih pemula atau bukan? Sudah punya website atau belum? Ya gitu. Jangan terlalu umum. Kalau terlalu umum kita nggak bisa ngasih saran, teman-teman ya. Jangan pengen semuanya. Ya, yang paling fatal itu pengen semuanya bisa. Nggak bisa ya. Saya dulu gitu pemula 2007 belajar. 2007 saya belajar ya. Sekarang 2020. Ya, 13 tahun yang lalu saya belajar, itu pengen semuanya, semuanya pengen dikerjakan. Ya, akhirnya teman-teman tahu, sehari saya online 13 jam, bayangin ya. Bahkan sehari bisa 15 jam online, bayangin, tidurnya sedikit ya. Ya, selama berbulan-bulan itu teman, hampir 1 tahun seperti itu ya. Akhirnya tahun kedua sakit. Nah, itu nggak bagus ya teman-teman ya. Bicarakan target, jangan pengen semuanya ya, pengen sedikit saja, 1-2 materi tapi menghasilkannya.
Nah, kalau teman-teman udah bicarakan target, tahu posisi, nah kita bicara cara lambat dulu. Ya, cara lambat adalah pakai website dan pakai SEO Google. Ya ini ya, pakai website, pakai teknik SEO Google. Ini cara lambat pakai website itu teman-teman buat website standar SEO Google. Ya, websitenya bisa desain yang profesional ya. Tapi desain kita urusan kedua. Urusan pertama itu settingnya sesuai standar SEO Google. Sesuai standar kita desainnya nyusul ya, karena desain itu tidak dinilai oleh Google tapi struktur websitenya dinilai. Nah, salah satunya untuk SEO friendly. Teman-teman kan mau websitenya muncul di Google halaman pertama kan. Saya menerima klien yang mau pakai jasa SEO 1 tahun. Ya. Ada beberapa klien yang mau pakai jasa SEO 1 tahun, targetnya di halaman pertama Google. Ya, teman-teman kalau mau pakai jasa SEO 1 tahun bisa ya, kontrak tapi 1 tahun ya. Targetnya di halaman pertama Google. Nah, di halaman pertama Google itu banyak cari ya. Kalau banyak pencari, potensi kliknya banyak. Itu tanpa iklan, ya cara lambat. Nah, kerjanya ya harus pakai tenaga ya. Posting pakai teknik SEO Google. Ya. Setting pakai teknik SEO Google. Ya. Bisa dapat pengunjung pada bulan kedua mungkin. Ya. Bulan pertama bisa juga kalau teman-teman tahu caranya, kencang postingnya ya. Tapi idealnya setelah bulan kedua lah, setelah bulan pertama, bulan kedua ya, itu standarnya ya. Kita udah sering dapat murid juga bulan pertama dapat order dari SEO, tapi dengan semakin banyak persaingan dalam pertama Google, ya kita realistis saja mungkin bulan kedua ya teman-teman. Kalau malas dikit ya di atas itu ya bisa bulan ketiga, bulan 4, bulan 6 ya. Harus rajin ngerjain tugas ya. Insya Allah di bulan kedua sudah mulai kelihatan traffic muncul. Target kita trafficnya itu perlahan ya, mulai 10 per hari, 20 per hari, 30 per hari, 50 per hari, sampai 100 per hari, target jangka pendek ya, pengunjung per hari. Nah, kalau udah dapat begitu, teman-teman tiap hari ada yang nanya dari Google, tiap hari mudah-mudahan ada penjualan. Itu cara lambat ya, harus pakai tenaga, rajin posting ya, teknik SEO Google, gambar dan artikel. Nah, kalau teman-teman buat website pakai jasa website, biasanya itu nggak pakai SEO ya. Kecuali yang punya jasa yang tahu SEO, misalnya kayak RWP ya, kita ada jasa website plus SEO settingannya ya, tapi bukan SEO postingan tiap bulan ya, hanya settingan SEO Google di awal, tapi yang posting teman-teman lanjutin pakai panduan dari RWP. Begitu di posting bulan kedua itu dia kepancing Google lebih cepat karena kita udah setting sampai alat GSC sama GA, Google Search Console sama Google Analytics. Dengan alat itu teman-teman bisa mudah mendatangkan pengunjung dari Google karena tinggal posting. Tapi kalau pakai jasa SEO ya harus bayar per bulan ya untuk postingnya. Nah, cuman kita banyak kontrak 1 tahun karena SEO ini jangka panjang. Ya. Nah, biasanya kita pakainya untuk perusahaan, ya. Untuk pribadi jarang, ya, karena pribadi lebih banyak bisa belajar ke kita. Ya. Itu cara lambat kalau teman-teman mau ya. Nah, gimana kalau mau cara cepat? Nah, kayak tadi klien yang datang ke kita ya, mau cara cepat Pak, yang penting dapat order dulu, ya belajarnya belakangan. Kalau mau cara cepat, ya pakai iklan. Nah, ini cara cepat. Cara cepat tapi iklannya murah ya. Jangan cara cepat tapi mahal, yang ratusan juta, bukan. Cara cepat tapi iklannya murah. Settingnya harian. Kalau di Google bisa kita setting mulai dari 25.000 per hari, 50.000 per hari, atau 100.000 per hari. Ya. Dengan setting yang murah itu, kita bisa dapat pengunjung per hari juga. Misalnya per hari kita setting 50.000. Ya. Satu hari itu, satu klik ya, iklan kita dibayar Rp1.000 ke Google. Berarti 50.000 dapat 50 pengunjung. Kan cara cepat. Ya. Hari ini pasang iklan, nanti sore, pagi pasang iklan, sore bisa disetujui Google, malam bisa jadi ada yang ngubungin teman-teman, atau besok ada yang ngubungin. Bisa jadi ya, karena murid kita hari kedua ada yang dapat order. Ya, jualan lewat Google Ads. Hari ketiga ada yang dapat order. Ya. Saya nyoba hari kedua juga dapat order, alhamdulillah. Ya. Jadi ini tergantung keyword kata kunci kalau di Google, ya, cara cepat. Dan setelah dapat order kita terus analisa iklan di RWP, diajarin cara analisa iklan supaya bisa bertahan ya ordernya. Nah kalau pakai Facebook atau pakai IG juga bisa, cuman kecepatannya saya lihat lebih cepat di Google karena pakai kata kunci. Ya. Kalau Facebook cepatnya itu setelah teman-teman pasang iklan kedua. Ya, iklan pertama biasanya kita mancing pengunjung dulu ya untuk aware, peduli ya dengan brand kita, brand awareness, atau klik video kita atau ngasih video ke prospek. Itu biasanya iklan untuk mencari respon pengunjung. Karena di Facebook sama IG tidak pakai kata kunci, makanya
kita nyari respon pengunjung dulu dari iklan pertama. Nah, kebanyakan itu rugi. Ya. Mau nggak pasang iklan rugi dulu? Rata-rata kan nggak mau ya. Nah, ada caranya kalau nggak mau rugi, kita pakai iklan tipe prospek. Ya. Sudah ada juga murid kita, iklan pertama ya, anggaran iklan masih di bawah 500.000 udah ada penjualan. Ya. Anggaran iklan masih 100.000 ada penjualan. Iklan tipe prospek namanya. Ya. Dua-dua kita pakai Google, Facebook plus IG itu gabung. Ya. Cara cepat. Nah, cara cepat ini ya, ada yang butuh website, ada yang tidak. Ya, cara cepat nomor 4 ini, ya. Iklan target murah, cara cepat itu ada yang butuh website, ada yang tidak. Seperti di Google itu bagusnya teman-teman pakai website. Jadi cara cepat iklan butuh website ya, karena kita ada tracking pengunjung nanti ya, tracking konversi, tracking pengunjung supaya bisa orang yang sudah berkunjung ditembak ulang, namanya remarketing. Karena di internet atau di online hasil riset menunjukkan tingkat konversi atau penjualan pada kunjungan pertama kali itu rendah. Ya, biasanya 1% sampai 3%. Ya. Konversi penjualan untuk kunjungan pertama kali. Kadang-kadang nggak ada. Ya. Nah, untuk itulah kita akan nembak ulang mereka yang sudah pernah berkunjung. Ya. Makanya perlu website. Kalau nggak pakai website bisa pakai IG, akun IG atau pakai fanpage Facebook bisa ya. Boleh pasang iklan di Google. Cuma kita nggak bisa tracking ya, nggak bisa pasang kodenya. Gitu. Tapi kalau teman-teman terpaksa ya pakai gratis ya, website gratis dari Google juga bisa ya, Google My Business ya, itu juga bisa. Namun sangat disarankan ya bagi bisnis yang sudah serius, sudah punya produk, ya sudah nyetok, apalagi ya sudah punya jasa yang bagus, buat website dulu supaya brand teman-teman naik seiring dengan iklan. Kan teman-teman mau pasang iklan ya, tapi juga brandnya juga naik. Nanti penjualan makin bulan kita makin meningkat karena ada brand ya. Nah, ini butuh website. Sementara di Facebook ya sama juga butuh website, ada juga yang tidak. Kalau butuh website itu kalau kita pengen pasang kode pixel Facebook namanya, script Facebook untuk nembak ulang pengunjungnya ya. Kalau kita nggak pakai pixel, kita mau nembak ulang pakai website, kita bisa pakai formulir prospek ya, atau pakai fanpage, like fanpage bisa juga. Ya. Jadi teman-teman penting bicarakan dulu ya, bicarakan dulu posisi saat ini, bicarakan target ya. Lalu mau pakai cara gratis atau cara berbayar iklannya ya, cara cepat atau cara lambat. Nah, satu lagi teman-teman, nomor 5 sebenarnya ya, itu list building. Ini nomor 5, list building. Nah, ini juga list building ya, kurang jelas ya. List building. Nah, kemudian baca list building. Ya, saya tulis list building ini. List. Nah, list building ya. Ya, maksudnya gini teman ya, list building itu pengelolaan prospek pengunjung yang datang. Jadi kalau teman-teman sudah belajar website, sudah mendatangkan pengunjung traffic dari Google atau Facebook atau IG ya, lalu mau mengumpulkan prospeknya dan mau dapat penjualan meningkat tiap bulan, ya pakai list building. Itu cepat sekali ya. Bahkan responnya dalam hitungan menit, teman-teman, bukan dalam hitungan jam atau hari lagi ya. Kalau sudah terbiasa menggunakan list building ya, teman-teman bisa dapat penjualan dalam hitungan menit setelah kita promosi. Ya, karena kita promosi pada list kita sendiri. Ya, bisa dalam 5 menit, 10 menit, ya. Kurang dari 1 jam, ya, mungkin 30 menit bisa. Ya. Dan jumlahnya dalam 1 hari itu kalau ngumpul bisa, volumenya bisa banyak. Ya, bisa di atas 1 juta ya sekali ngumpul itu teman-teman ya. Per hari bisa di atas 1 juta. Jadi kalau teman-teman mau dapat penghasilan di atas 1 juta per hari bisa pakai list building ya. Pakai software ya. Software ya teman-teman ya. Bagaimana memfollow orang yang sudah pernah berkunjung ke situs kita, lalu mereka yang tadinya nggak beli, nggak paham, kita pahami, kita kasih product knowledge ya. Lalu kita kasih nanti profil kita ya, testimoni kita kasih. Pokoknya semuanya kita kasih ya. Nanti yang datang ke kita itu, yang menanya kita 80% sudah mau beli ya. 80% sudah paham produk kita, produk knowledge kita. 80% sudah paham brand kita. Tinggal 20% kita follow up ya, manual. 80% di follow up oleh mesin. Nah, ini saya ceritakan tadi ke klien yang ke sini ya. List building itu sangat bagus, powerful untuk mendapatkan volume penjualan yang berlipat ya dengan waktu yang singkat dalam hitungan menit. Dan setelah itu dia tiap hari ngumpul sampai seminggu. Biasanya kalau kita promosi sekali dalam sehari, 2 sampai seminggu itu ada terus penjualan. Ya.
cuma promosinya sekali. Ya. Tapi harus belajar dulu ya mendatangkan traffic. Karena list building itu adalah mengelola traffic. Jadi list building adalah ilmu mengelola traffic supaya mendapatkan penjualan secara cepat ya dan jumlah yang lebih banyak. Dan ini ada di ROP kelas nomor 5, kelas pamungkas ya, kelas terakhir. Jadi di ROP ada 5 kelas teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di ROP Group, nanti silakan tanya ke admin atau lihat website di video ini di bawah, itu ada 5 kelas, kita teman-teman bisa lihat atau bisa pilih, bisa tanya-tanya ya. Sekian dari saya ya, mudah-mudahan teman-teman lebih paham ya, mau cara cepat atau cara lambat menghasilkan dari online, supaya tidak terlalu menghayal, ya menghayal cara cepat, ada nih, gimana caranya, dengar-dengar doang ya, sementara teman-teman punya anggaran ya, tapi tidak tahu caranya. Tapi ada yang datang juga mau cara lambat, agak slow ya, dia tidak mau buru-buru karena memang masih ada penghasilan, ya. Masih jalan penghasilan, jadi belum terdesak. Kalau belum terdesak pakai cara lambat teman-teman, ya pakai SEO dulu. Itu saja dari saya tipsnya ya. Ya, semoga bermanfaat materi ini ya teman-teman. Nanti ketemu pada video kita berikutnya ya. Silakan buka website RWP ya. Silakan tanya pada admin RWP ya. Link di bawah, mungkin di bawah video teman-teman bisa lihat ya. Semoga ini jalan bagi teman untuk paham tentang digital marketing ya. Sampai ketemu pada video-video kita yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Praktek 3 kali. Terima kasih.